Ikan bandeng, ikan buntel, dimakan bareng sambal mangga. Cakep! Stay tune terus di Pilar Mas Channel, kita bahas Market Outlook 2023. Touch your heart, touch your profit. Bosku, di penghujung tahun 2022 ini, kami sudah menyiapkan sebuah kotak bekal untuk menghadapi tantangan di tahun 2023 mendatang. Mengusung tema Surf on the Wave, ada 4 ombak besar yang harus kita hadapi nanti. Ombak besar pertama akan datang dari global issue. Ombak besar yang kedua akan datang dari domestic issue. Yang ketiga, ada perkembangan dari pasar modal. Yang keempat tentunya ada kinerja sektoral. Tahun depan adalah tahun yang penuh dengan ketidakpastian, bosku. Tapi kami yakin bahwa tahun depan akan penuh dengan pengharapan. Untuk menghadapi ombak besar yang pertama, global issue, akan dijelaskan langsung oleh Desi Isaryanti. Nah, untuk Market Outlook 2023 PT Pilar Mas Investindo Sekuritas, kita akan mulai dari global issue terlebih dahulu. Nah, dari global issue, kita akan mulai dari IMF yang memperkirakan bahwa ekonomi di tahun 2023 akan tumbuh melambat, yaitu tumbuh di level 2,7%, di mana ekonomi negara maju akan berada di level 1,1% dan ekonomi berkembang akan berada di 3,7%. Hal ini memang dipicu oleh sejumlah krisis, dari krisis energi, krisis pangan, imbas invasi Rusia ke Ukraina, kemudian juga lonjakan inflasi yang kemudian direspon dengan kenaikan suku bunga secara agresif ya untuk bank-bank sentral, kemudian juga tren pelemahan nilai tukar. Hal ini memang menjadi sorotan ya. Kemudian kita memandang bahwa di tahun 2023 arah perkembangan ekonomi ini akan berfokus pada penurunan inflasi, kemudian juga perlambatan kenaikan suku bunga, kemudian juga gejolak harga komoditas yang kami perkirakan nantinya akan menurun, dan juga peningkatan pemanfaatan energi bersih. Sementara untuk outlook investasi kami lihat di tahun 2023 juga nantinya akan masuk ke negara berkembang di mana dinilai memiliki daya tahan yang cukup baik ya terhadap sejumlah krisis yang terjadi di global. Berikutnya dari sisi perkembangan COVID-19 di Indonesia yang saat ini dinilai sudah mulai terkendali ya, meskipun dari sisi varian-varian terus bermunculan, namun pakar-pakar menyebutkan bahwa virus COVID-19 tersebut sudah melemah seperti itu, dan juga pemerintah Indonesia pun yang cenderung sudah mulai beradaptasi, begitu juga masyarakatnya, dan memberikan optimisme ya terhadap pengendalian dalam menghadapi kasus COVID-19 ke depannya, apalagi tingkat vaksinasi sudah ditingkatkan ya, meskipun masih belum optimal, namun kami lihat sudah cenderung baik dalam hal pengelolaan dan pengendaliannya. Kemudian untuk ekonomi negara berkembang yang kami lihat cukup resilient ya di tengah sejumlah badai krisis. Nah, memang hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di kuartal 3 2022 ini cenderung lebih baik ya kalau kita coba bandingkan dengan negara-negara maju, sehingga kita melihat bahwa di tahun 2023 ekonomi negara berkembang nantinya lebih unggul ya dibandingkan negara maju, seiring dengan potensi risiko yang terjadi di Amerika Serikat terkait dengan resesi. Bosku, ternyata daya tahan pemulihan ekonomi yang terjadi saat ini hanya sementara. Karena kalau kita perhatikan bosku, ketika kita lagi menikmati fase pemulihan pada tahun 2021, ternyata tidak berlanjut.
ke fase tahun 2022. Kalau kita perhatikan bosku sampai dengan saat ini, goncangan sana sini kian terasa untuk kita hadapi. Mulai dari mana? Mulai dari terciptanya inverted yield yang dimana ternyata pada akhirnya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir inverted yield itu terjadi bosku. Yang ini artinya menandakan 18 sampai dengan 24 bulan dari sejak bulan 1 berpotensi terjadinya resesi. Nah, ini yang akan menjadi perhatian bosku bahwa ternyata potensi resesi kian semakin terjadi di tahun 2023 mendatang. Kalau kita perhatikan dengan tingkat probabilitas sebesar 62,5%, resesi berpotensi terjadi di Amerika. Kalau kita bandingkan bosku, yield curve yang terjadi di US Treasury tentu berbeda dengan imbal hasil Sun yang terjadi saat ini. Kalau kita lihat yield curve kita masih dalam keadaan normal. Tentu ini menjadi salah satu berita baik untuk perekonomian Indonesia menghadapi tahun 2023 mendatang. Kalau kita perhatikan bosku, dari sejak awal tahun ini inflasi mulai terjadi. Kalau kita perhatikan, inflasi ini terjadi akibat supply yang tidak mampu mengikuti demand. Hal ini yang menyebabkan harga-harga terus mengalami yang namanya kenaikan. Inflasi hanya menjadi sebuah booster yang mendorong inflasi mengalami kenaikan lebih cepat lagi. Tentu ini menjadi sebuah perhatian bosku. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan tingginya inflasi akan mendorong kenaikan tingkat suku bunga. Hal ini yang ternyata menjadi sebuah attention bagi hampir semua bank sentral di seluruh dunia. Tercatat sudah hampir 90 lebih bank sentral menaikkan tingkat suku bunganya dan 1/4 diantaranya menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 75 basis dalam satu kali pertemuan. Hal ini yang mendorong kenaikan tingkat suku bunga yang terlalu cepat berpotensi untuk menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Dan kita juga mesti perhatikan bosku bahwa kenaikan tingkat suku bunga berpotensi untuk menurunkan daya beli, menurunkan konsumsi, dan yang terakhir ujung-ujungnya akan menurunkan pendapatan perusahaan. Ini yang menjadi sebuah perhatian bahwa ternyata pengetatan kebijakan moneter ini adalah yang terbesar sejak 1990. Harapannya adalah bahwa di tahun 2023 mendatang tingkat suku bunga akan berada di fase tertingginya, kemudian dia akan stabil di sana sebelum pada akhirnya mengalami penurunan kembali untuk menghadapi tahun 2024 mendatang. Ini menjadi salah satu kunci penting di mana kita bisa mengukur kapan situasi dan kondisi membaik, volatilitas mulai mereda. Bosku, tadi kita sempat bahas bahwa di tahun 2023 mendatang akan menjadi salah satu puncak di mana kenaikan tingkat suku bunga akan menjadi terbatas. Bahkan kalau kita perhatikan bosku, di kuartal keempat di tahun 2022 ini sudah banyak beberapa bank sentral juga yang mulai membatasi besaran kenaikan tingkat suku bunganya. Katakan saja seperti Bank Sentral Australia, Bank Sentral Kanada, mereka sudah mulai melambatkan besaran kenaikan tingkat suku bunga. Ini menjadi sebuah tanda bahwa kenaikan tingkat suku bunga di tahun 2023 mendatang jelas akan jauh lebih terbatas. Memang kalau kita perhatikan bosku, kata kuncinya tetap semua akan kembali ke Bank Sentral Amerika atau kita sebutnya The Fed begitu ya bosku. Nah, kalau kita perhatikan The Fed selalu ada dua kata kunci di sana, yaitu inflasi dan ketenagakerjaan. Kalau kita perhatikan kemarin inflasi sudah mulai mengalami yang namanya penurunan. Tinggal yang kedua adalah ketenagakerjaan yang boleh kita lihat masih sangat ketat di sana. Hal ini yang dikhawatirkan akan memicu yang namanya spiral upah bosku. Nah, oleh sebab itu dalam pertemuan The Fed kemarin di tahun 2022 di bulan Desember bosku, Powell mengatakan harus ada satu lagi nih variabel yang diperhitungkan. Apa itu? Yaitu upah. Sehingga kalau kita perhatikan pertimbangan The Fed pada tahun 2023 mendatang ada 3 variabel. Yang pertama inflasi, yang kedua ketenagakerjaan, yang ketiga ada upah. Memang betul kalau kita perhatikan spiral upah ini kecil kemungkinannya untuk terjadi. Tapi tetap ada potensi yang harus kita antisipasi supaya inflasi tidak menjadi berkepanjangan. Nah bosku, lantas muncul pertanyaan yang menarik. Apa itu? Kira-kira
kapan ya kenaikan tingkat suku bunga The Fed ini akan jauh lebih terbatas? Karena kalau kita perhatikan ketika kenaikan tingkat suku bunga The Fed terbatas, otomatis hampir semua bank sentral pun juga akan melambatkan kenaikan tingkat suku bunganya. Nah, Bosku, kita juga perhatikan bahwa memang sejak bulan Juli inflasi Amerika terus mengalami penurunan, bahkan hingga per November kemarin. Kalau kita perhatikan, penurunannya memang tidak selalu sama. Sehingga kalau kita buat rata-rata penurunannya sebesar minus 0,4%. Hal ini yang menjadi sebuah acuan bagi kami dalam membuat proyeksi sejauh mana sih titik temu antara kenaikan tingkat suku bunga dengan penurunan inflasi akan bertemu. Karena ini akan menjadi salah satu poin yang penting di mana volatilitas pasar akan berkurang, Bosku. Nah, kalau kita perhatikan, Bosku, dengan asumsi yang tadi kita sudah sebutkan, maka di bulan Juli hingga Agustus itu inflasi akan berada di bawah dari tingkat suku bunga The Fed, sehingga hal ini yang juga menjadi sebuah bahan pertimbangan bahwa The Fed akan berhenti untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Memang kalau kita perhatikan, Powell kemarin pada bulan 12 kemarin sudah mengatakan, Bosku, bahwa titik tertinggi dari kenaikan tingkat suku bunga ada di 5,1%, dan itu sesuai dengan prediksi kami yang dimana ada potensi kenaikan 25 basis di semester 1, 25 basis akan terjadi di semester kedua. Tapi apabila inflasi ternyata turun lebih cepat dan jarak inflasi dan tingkat suku bunga sekitar minus 0,5 sampai dengan 1%, kami pikir ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi The Fed untuk tidak lagi menaikkan tingkat suku bunganya. Apalagi inflasi mulai kian terkendali, Bosku. Ini menjadi salah satu kata kunci penting di sini ketika kita menginginkan sebuah perbaikan pemulihan di tahun 2023 mendatang. Situasi dan kondisi jelas akan jauh lebih memburuk sebelum semuanya membaik, dan harapannya adalah di semester kedua ketika kenaikan tingkat suku bunga kian terbatas, inflasi juga mulai kian terkendali, maka dari itu pemulihan akan tercipta di sana. Bosku, ternyata proyeksi kami juga didukung oleh Fed plot yang disampaikan oleh Powell pada pertemuan The Fed di bulan Desember yang lalu. Kalau kita perhatikan, Bosku, bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan mencapai puncaknya yaitu di tahun 2023 dengan kisaran 5 sampai dengan 5,5%. Beralih dari sana, lantas langsung mengalami penurunan hingga ke titik 4 sampai 4,5% di tahun 2024 mendatang dan kembali turun hingga ke 3 sampai 3,5% di tahun 2025 mendatang. Fokus utamanya adalah bahwa tingkat suku bunga The Fed akan kembali ke kisaran 2 sampai dengan 2,5% untuk jangka waktu yang panjang. Harapannya sederhana bahwa satu, inflasi turun lebih cepat. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah supply chain global juga tercukupi supaya tidak ada lagi yang namanya kenaikan harga. Lalu yang ketiga, situasi dan kondisi juga harus kondusif khususnya dari sisi tensi geopolitik, Bosku. Hal ini yang menjadi sebuah perhatian bahwa ini menjadi sebuah titik penting tolok ukur baru di mana fase pemulihan itu mulai terjadi. Inflasi harus terkendali sebelum pada akhirnya kita memasuki fase itu. Nah, poin yang berikutnya kami soroti yaitu terkait dengan krisis energi, apakah persisten. Kalau kita coba lihat di tahun 2021 ya, di kuartal akhir, itu memang krisis energi yang mulai terjadi ya, kemudian juga diperparah dengan adanya invasi Rusia ke Ukraine. Dan hal ini juga menimbulkan gangguan pasokan hingga ketimpangan dari sisi supply dan demand. Dan kami melihat di tahun 2023 juga nantinya harga komoditas masih akan fluktuatif ya, namun tidak se ekstrim pada tahun 2022. Hal ini seiring dengan potensi risiko resesi yang pada akhirnya menurunkan permintaan atas komoditas. Nah, poin berikutnya yang kami coba soroti yaitu dari sisi krisis pangan secara global yang terjadi ya. Ini memang dari sisi faktor cuaca yang
beberapa tahun terakhir ini memang sudah terjadi, dan pada akhirnya ini menurunkan tingkat produksi dan juga menurunkan kualitas panen. Dan kalau kita perhatikan juga harga komoditas itu cukup bergejolak ya untuk komoditas pangan seperti pupuk, gandum, yang memang hal ini disebabkan juga dari invasi Rusia ke Ukraina, karena Rusia merupakan penghasil bahan baku seperti gas bumi yang dijadikan pupuk, dan ini juga dijadikan sebagai salah satu sumber bahan baku tanaman seperti itu. Dan kami memandang bahwa krisis pangan di 2023 masih akan berlanjut, namun dengan tren harga yang sudah mulai turun ya untuk harga-harga komoditas pangan ini, kami lihat nantinya masih akan membawa sentimen positif. Kemudian juga tren proteksionisme juga, kalau kita bicara krisis pangan juga kita berbicara tren proteksionisme yang kemarin terjadi ya di 2022 ini, nantinya kami lihat masih akan landai ya, meskipun tidak menutup kemungkinan proteksionisme masih akan diberlakukan oleh sejumlah negara terhadap komoditas-komoditas unggulannya. Oke, berikutnya pengaruh ekonomi China. Memang kalau kita coba lihat, China ini merupakan salah satu ekonomi terkuat di dunia ya, di mana saat ini memang China tengah dirundung perlambatan ekonomi karena dari kebijakan zero COVID-19-nya yang sebelumnya terjadi ya, sehingga ketika ada kasus aktif kemudian langsung dilakukan lockdown meskipun secara parsial. Kemudian juga sektor propertinya yang tengah tertekan, di mana sektor properti ini merupakan salah satu kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi China. Ini juga pada akhirnya menekan ya dari sisi ekonomi China. Namun di bulan lalu ya, kebijakan zero COVID ini memang mulai dilonggarkan, yang pada akhirnya menimbulkan ekspektasi bahwa adanya reopening ekonomi China. Dan hal ini juga kita coba lihat dan hal ini juga kita lihat sebagai sesuatu yang positif, di mana nantinya reopening ini akan kembali meningkatkan nih daya tarik dari pertumbuhan ekonomi, di mana memang kalau coba kita perhatikan bahwa Cina ini merupakan penghasil sejumlah komoditas ya, kemudian juga dia juga merupakan mitra dagang untuk negara kita yang terbesar ya, sehingga reopening China pada akhirnya nanti akan menstimulus kembali pertumbuhan ekonomi tidak hanya secara global tapi juga untuk domestik. Nah, berikutnya dari potensi risiko resesi ya, yang hal ini diwaspadai akan memicu krisis utang. Dan memang potensi risiko resesi di tahun 2022 ini meningkatkan potensi krisis utang, di mana IMF sudah mengingatkan bahwa harus diwaspadai ya terkait dengan krisis utang yang terjadi di tahun 2023, terutama bagi negara-negara menengah ke bawah seperti yang sudah terjadi pada Sri Lanka di tahun 2022 ini. Apalagi kalau kita coba perhatikan fenomena debt ceiling itu sudah terjadi ya di negara maju seperti Jepang, Singapura, Amerika Serikat. Dan hal ini juga yang kita pandang perlu juga diwaspadai. Namun kalau kita coba lihat Indonesia, kami perhatikan masih akan resilient ya, di mana dari debt to GDP rasio itu masih berada di level 40%-an, sehingga masih cenderung aman. Setelah tadi kita membahas kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi, bosku, sekarang tentu ada dampaknya. Kenaikan tingkat suku bunga The Fed telah membuat dolar semakin perkasa. Ini bukan jamu ya, bosku. Ini nilai tukar. Nah, tidak terkecuali rupiah yang pada akhirnya melemah. Tapi yang harus kita mengapresiasi adalah bahwa rupiah ternyata tidak selemah yang orang-orang bisa bayangkan. Di ASEAN saja, rupiah hanya melemah, hanya kalah dari Singapura yang minus 1,09%. Yang kedua juga hanya kalah dari Thailand yang dimana minus 8,31%. Tentu ini menjadi sebuah tanda bahwa fundamental yang kuat, fiskal berjalan yang sehat, justru membuat rupiah mampu bertahan dalam menghadapi tekanan yang timbul akibat dolar. Oleh sebab itu, kami perhatikan di tahun 2023 mendatang rupiah
berpotensi untuk menguat, Bosku. Secara jangka pendek kami melihat ada potensi menuju ke 15.430 dengan tingkat probabilitas sebesar 63%. Tapi hati-hati tatkala rupiah melemah lebih dari 15.750. Nah, Bosku, apabila ternyata 15.430 ini terlewati, besar kemungkinan dengan tingkat probabilitas sebesar 71%, rupiah berpotensi menguat hingga 15.130. Sama apabila ternyata rupiah mengalami pelemahan hingga lebih dari 15.750, Bosku harus hati-hati. Nah, berikutnya kita akan coba lihat pengaruh dari sisi global terhadap ekonomi domestik ya. Kalau dari sisi domestik sendiri, pertama yang kita coba highlight yaitu dari sisi pemulihan ekonomi dalam negeri yang terjadi di 2022, apakah akan berlanjut di tahun depan. Nah, memang pasca pandemi, ekonomi kita tumbuh cukup baik ya, bahkan cenderung lebih tangguh menghadapi sejumlah krisis yang memang pemicunya dari sisi PPKM yang dilonggarkan, akhirnya mobilitas masyarakat menjadi membaik, dan hal ini juga mendorong konsumsi masyarakat menjadi lebih baik lagi, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri pun cenderung lebih kuat. Kenapa? Karena konsumsi masyarakat itu menyumbang kontribusi yang cukup besar ya terhadap ekonomi dalam negeri. Belum lagi dari sisi commodity headwind yang terjadi imbas invasi Rusia ke Ukraine, lagi-lagi dari sisi invasi Rusia ke Ukraine ya, di mana hal ini pada akhirnya meningkatkan permintaan sejumlah komoditas. Kenapa? Karena adanya gangguan pasokan yang terjadi. Belum lagi kita juga merupakan salah satu produsen utama untuk sejumlah komoditas seperti komoditas batu bara, nikel, CPO, dan hal ini akhirnya menguatkan makroekonomi kita, seperti neraca dagang kita yang cenderung baik, konsisten surplus, kemudian juga dari sisi ekspor impor juga masih cukup baik ya, positif di tahun 2022 ini. Dan kita melihat bahwa di tahun 2023 tren pemulihan ekonomi dalam negeri masih akan berlanjut, namun kecepatannya kami lihat akan melambat ya, seiring dengan pengaruh eksternal dari sisi potensi risiko resesi atau perlambatan ekonomi global, kemudian juga dari sisi lonjakan inflasi yang masih terjadi, daya beli masyarakat yang masih melemah seperti itu. Nah, poin yang berikutnya kita cermati yaitu dari sisi komoditas, akankah windfall? Nah, memang kalau kita coba cermati sepanjang tahun 2022 ini kita dapat commodity headwind ya, di mana adanya penguatan dari sisi ekspor dan impor untuk kegiatan perdagangan internasional, di mana di semester 1 ekspor mengalami penguatan, kemudian juga di semester 2 cenderung melemah, begitu juga dengan impor kita yang pada semester 2 juga mengalami pelemahan, bahkan di November lalu ya cenderung masuk ke teritori negatif. Namun di sini yang kita coba lihat adalah neraca dagang kita cenderung konsisten, meskipun memang tren ekspor impor itu mengalami pelemahan ya, konsisten bahwa terjadi surplus. Dan yang kita coba lihat juga di tahun 2022 memang komoditas masih akan bergejolak, dan juga untuk permintaannya juga masih akan turun. Namun yang kita coba highlight dari sisi harga acuannya yang nantinya masih akan memberikan optimisme ya terhadap komoditas itu sendiri. Dan berikutnya juga yang kita coba lihat poinnya, yang ternyata dengan adanya komoditi headwind yang terjadi di 2022 ini tidak serta-merta juga meningkatkan cadangan devisa dalam negeri. Ya, hal ini tercermin dari cadangan devisa yang cenderung menurun di tengah konsistensi surplus yang terjadi di neraca dagang kita, dan juga penguatan ekspor dan impor. Memang hal ini seiring dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah ya, seperti itu. Dan kita memandang bahwa di tahun 2023 komoditas masih akan baik untuk sejumlah komoditas tertentu ya, seperti batu bara dan migas, dan juga tambang seperti emas, komoditas emas, seperti itu. Oke Bosku, bagaimana dengan kinerja industri
pada tahun depan. Nah, kinerja industri di dalam negeri masih terlihat ekspansif, meskipun cenderung terbatas di tengah pemulihan ekonomi dalam negeri. Kenaikan PPN menjadi 11% dan kenaikan harga energi hingga pelemahan daya beli masyarakat imbas inflasi yang menyebabkan pergerakan kinerja industri cenderung fluktuatif sepanjang tahun 2022. Kami memandang di tahun 2023 kinerja industri masih bergerak ekspansif meskipun bergerak secara terbatas. Hal ini seiring di tengah kenaikan harga komoditas dan bahan baku, pelemahan nilai tukar dan daya beli masyarakat, serta kenaikan suku bunga yang tentunya akan menekan cost of fund perusahaan. Oke bosku, bagaimana perbaikan tren tingkat pengangguran? Tingkat pengangguran dalam negeri mengalami perbaikan di mana tercermin dalam tren penurunan tingkat pengangguran. Kami pun melihat tren tingkat pengangguran di tengah potensi perlambatan ekonomi global tidak semasif saat krisis pandemi sebelumnya. Sebagaimana ekonomi Indonesia yang cenderung memiliki daya tahan yang cukup baik. Sehingga kami memprediksi pasar tenaga kerja Indonesia ke depannya masih memiliki peluang lebih baik. Hal ini mengingat kondisi ekonomi nasional yang kuat. Ya, kalau kita lihat dari sisi daya tarik investasi di dalam negeri di sepanjang tahun 2022 ini memang cenderung lebih baik ya, bahkan cenderung banyak menarik minat investasi asing di dalam negeri. Hal ini tercermin memang dari sisi industri pengolahan ya, yang mendapatkan banyak investasi terutama untuk logam ya, seiring dengan hilirisasi yang digencarkan oleh pemerintah. Nah, ini memang nantinya kami lihat akan menjadi game changer ya terhadap perkembangan ekonomi dalam negeri ke depannya, dan juga akan mendorong banyak investasi di dalam negeri. Dan kita lihat sektor pengolahan yang akan lebih banyak ya dari sisi industri logam ya, seperti nikel, kemudian tembaga, kemudian juga timah ya, yang nantinya komoditas ini akan dilarang untuk ekspor secara bahan mentah. Dan kami melihat di tahun 2023 minat investasi asing di dalam negeri masih akan baik, namun cenderung melambat ya, mengikuti perlambatan ekonomi yang terjadi secara global seperti itu. Iya, merespon potensi risiko resesi yang akan terjadi di tahun 2023, hal ini tentunya juga turut mewaspadai adanya potensi krisis utang. Namun Indonesia sendiri cenderung lebih baik ya dalam hal pengelolaan utang, di mana hal ini tercermin dari debt to GDP rasio yang lebih terkendali. Kalau saat ini ada di level 40%-an ya. Kalau kita coba lihat sebelum pandemi memang tingkat utang Indonesia cenderung flat, kemudian pada saat pandemi memang mengalami kenaikan, namun saat ini kita lihat Indonesia sendiri menerapkan liability management seiring dengan tekanan atas kenaikan suku bunga yang cenderung agresif ya. Nah, sehingga dalam liability management tersebut Indonesia akan lebih melihat bagaimana jatuh temponya, kemudian timing yang tepat untuk menerbitkan surat utang dalam jumlah besar, karena hal ini juga nantinya akan berdampak terhadap likuiditas negara. Dan hal yang kami lihat juga ini akan berpotensi juga terhadap kenaikan inflasi secara jangka pendek hingga menengah seperti itu. Namun disimpulkan debt to GDP yang cenderung baik, yang cenderung terjaga di Indonesia sendiri, nantinya kita berpotensi lebih resilient ya terhadap krisis utang. Oke bosku, kali ini kita coba akan membahas bagaimana sih terkaitnya dengan APBN kita sehubungan dengan mendukung dalam pemulihan ekonomi dalam negeri. Di dalam APBN diketahui bahwa kita masih optimis bahwa kita bisa mendorong perekonomian nasional, di mana tahun depan kita akan dihadapi dengan adanya ketidakpastian akan ekonomi global yang tentunya akan berdampak pada ekonomi nasional. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih APBN yang kita miliki di tahun 2023, di mana kita ketahui bahwa APBN itu merupakan sebuah instrumen kebijakan dalam fiskal untuk menopang ekonomi nasional kita. Nah, dalam APBN tahun 2023 kami memandang di mana
APBN ini adalah suatu bagian kebijakan fiskal untuk mendukung perekonomian, yaitu dengan bagaimana menjaga konsumsi sebagai alat utama pertumbuhan ekonomi dalam negeri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai peran ekonomi, meningkatkan daya saing untuk menarik FDI dan meningkatkan ekspor, serta melakukan reformasi struktural dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Nah, di dalam APBN, di mana yang tadi di awal kami sampaikan bahwa merupakan sebuah instrumen kebijakan fiskal, ini adalah untuk mendukung perekonomian melalui fungsi dari alokasi, distribusi, dan stabilitas. Dalam APBN tahun 2023, kami berpandangan bahwa pemerintah telah memperhitungkan kondisi di tahun depan, sehingga APBN dapat menjaga pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat. Nah, sebagai instrumen kebijakan fiskalnya, di mana dalam APBN tersebut, pemerintah pasti akan menjaga ekonomi nasional. Dalam menjaga ekonomi nasional tersebut, tentunya mendukung stabilitas makroekonomi, distribusi pendapatan, dan alokasi. Dalam stabilitas makroekonomi, di mana dalam APBN tingkat defisit dan utang yang terkendali. Kedua, pembiayaan yang pruden. Ketiga, mitigasi risiko bencana dan pengembangan sumber daya terbarukan. Lalu penguatan fiskal. Lalu dalam distribusi pendapatan, optimalisasi penerimaan, kebijakan perpajakan yang adil, program bantuan sosial yang tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal. Lalu terkait dengan alokasi, di mana belanja yang berkualitas, produktif, dan mendukung pembangunan, serta prioritas pada belanja infrastruktur, SDM, dan penyediaan layanan publik yang memadai. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa di tahun 2023 dengan APBN yang sudah mengantisipasi kondisi di ketidakpastian di tahun depan, kami berpandangan bahwa APBN di tahun 2023 merupakan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dari ketidakpastian global. Oke bosku, tadi kita sudah bicara tentang outlook APBN kita, gimana APBN kita pastinya untuk menopang ekonomi nasional. Selanjutnya, kita akan melihat outlook bagaimana di tahun 2023 yang dikatakan sudah memasuki fase tahun politik. Meskipun tahun politik itu baru dimulai di awal tahun 2024, di mana pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah itu semuanya terjadi di tahun 2024. Namun apa salahnya kita akan membahas bagaimana sih tahun 2023 sehubungan dengan tahun politik. Tahun 2023 merupakan bagian dari tahun politik, di mana di tahun tersebut, para kontestan peserta pemilu sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan agenda politik dari calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, serta calon kepala daerah. Nah, kami memandang di tahun 2023 merupakan tahapan-tahapan menuju pesta demokrasi. Tentunya ini menjadi peluang bagi pelaku industri untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan adanya kenaikan permintaan sehingga mendorong konsumsi meningkat. Di mana peningkatan konsumsi terjadi dari pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu, partai politik dan calon anggota legislatif, DPRD, DPR, DPD, dan calon presiden dan wakil presiden, dan juga masyarakat. Sehingga ini akan mendorong spending consumption. Nah, dalam tahun 2023 tersebut adalah tahun berakhirnya kepala pemerintah, kepala daerah, dan para anggota legislatif. Tentunya terkait ini akan mendorong penyerapan APBN dan APBD di tahun 2023. Kami berpandangan ini akan meningkatkan belanja pemerintah pusat dan daerah sehingga berpotensi signifikan pada spending anggaran. Selain itu juga para calon anggota legislatif, calon kepala daerah, calon presiden dan wakil presiden tentunya akan mendorong konsumsi guna terpilih. Di sisi lain, tidak tutup kemungkinan terjadinya turnover cash flow lebih cepat jelang pemilu. Nah, diharapkan memasuki tahun politik tersebut akan berlangsung secara kondusif sehingga ini akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Sehingga kami berpandangan di tahun depan, di mana di dalam tahun politik tentunya masih ada potensi untuk mendorong aktivitas ekonomi
sehingga ini akan meningkatkan spending consumption di masyarakat. Ya, berikutnya hal yang menjadi fokus utama yaitu respon terhadap krisis pangan global ya, dan bagaimana sih Indonesia meresponnya. Nah, hal ini direspon dengan stabilitas stok pangan ya, di mana pemerintah lebih memfokuskan terhadap stabilitas stok dan juga mendorong adanya substitusi ya terkait bahan-bahan impor seperti misalkan gandum yang memang saat ini terkendala bisa digantikan dengan sorghum seperti itu. Dan kita melihat bahwa di 2023 untuk stabilitas stok juga masih akan terjaga seperti itu. Ya, berikutnya kita berbicara mengenai arah pembangunan ekonomi ya, di mana nantinya akan ditekankan pada basis pemanfaatan energi bersih ya, atau energi hijau yang dinilai lebih ramah lingkungan, dan ini juga nantinya akan mengurangi dampak perubahan iklim dan ketergantungan terhadap energi fosil ya. Nah, Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil utama global ya dalam hal geotermal, kemudian panas matahari, panas bumi ya, nikel, timah, bauksit yang kita memiliki potensi besar terhadap pengembangan energi terbarukan. Tapi kalau kita coba bandingkan, Indonesia sendiri masih jauh ya untuk pemanfaatan energi bersih. Nah, hal ini juga yang terus didorong oleh pemerintah. Namun kalau kita coba asosiasikan juga, kalau kita berbicara mengenai ekonomi hijau, berarti kita berbicara juga terkait dengan ekosistem kendaraan listrik dan juga pembangkitnya, yaitu baterai ya, karena dinilai ini akan cukup menarik, memiliki multiplier effect yang cukup baik, bahkan bisa mendorong komoditas lainnya seperti tembaga akan lebih banyak lagi pemakaiannya seperti itu ya, seiring dengan hilirisasi dan industrialisasi. Berbicara mengenai pajak karbon, memang ini nantinya dapat menekan industri ya, tapi ini juga dinilai cukup baik untuk memaksa pelaku bisnis untuk beralih menggunakan atau memanfaatkan energi bersih, karena pajak karbon cukup juga menekan dari sisi cost. Dan kami memandang ekonomi hijau ke depan akan cenderung lebih menarik investasi asing masuk ke dalam negeri, sebagaimana ini digencarkan oleh pemerintah dan memiliki prospek yang cukup baik secara jangka panjang. Bosku, sudah saatnya kita beralih topik. Dari yang serius, sekarang kita bahas yang lebih menyenangkan. Apa sih topiknya? Yaitu ekonomi digital, di mana ekonomi menikah dengan teknologi, punya anak namanya ekonomi digital. Nah, pada tahun 2020 ketika kita masih memasuki masa COVID, kita dipaksa untuk melakukan transisi bosku dari konvensional menjadi digital. Dan hebatnya lagi, ternyata kita mampu, kita bisa untuk mengadopsi teknologi, dan kita bisa juga mengandalkan teknologi sebagai bagian dalam kehidupan kita. Hal ini justru menjadi sebuah titik balik di mana sektor teknologi menjadi salah satu sektor yang diperhitungkan. Nah, bosku, kalau kita perhatikan, ekonomi digital pada tahun 2020 hanya berkontribusi sebesar 4%, dan diharapkan oleh Pak Presiden Jokowi kemarin itu pada tahun 2025 mendatang mampu berkontribusi sebesar 10%, dan puncaknya di tahun 2030 ekonomi digital mampu berkontribusi sebesar 18%. Hal ini menjadi salah satu hal yang menarik karena masa transisi didukung oleh pemerintah sehingga menciptakan akselerasi bahwa transisi itu dimaksimalkan dan dipercepat. Setidaknya pada tahun 2025 nanti perkembangan ekonomi digital akan kian semakin meningkat. Bosku, ekonomi digital juga didukung dengan perkembangan pengguna internet dan penetrasi internet di Indonesia yang terus mengalami yang namanya peningkatan. Tentu fokus utamanya adalah bahwa internet menjadi salah satu hal di mana jembatan untuk penghubung antara user dengan dunia digital. Kalau kita perhatikan juga bahwa
Perkembangan ekonomi digital tidak akan artinya tanpa pengembangan infrastruktur digital. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan Bosku, ada 4 pilar utama dalam perkembangan ekonomi digital. Nomor 1 adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua ada infrastruktur digital. Yang ketiga ada penyederhanaan berbagai birokrasi melalui kebijakan, aturan, dan standar yang mendukung. Yang keempat, riset dan inovasi yang diperlukan. Nah, Bosku, terkait dengan perkembangan ekonomi digital, tentu harapannya adalah bahwa keempat pilar ini juga akan menopang perkembangan ekonomi digital setidaknya 5-10 tahun mendatang. Tentu akan ada adaptasi dalam perkembangan pilar tersebut, tapi kami yakin keempat pilar ini akan membuka jalan agar ekonomi digital semakin kian terakselerasi. Bosku, tadi kita udah bahas ada 4 pilar. Sejauh ini tentu perkembangan ekonomi digital nggak lengkap nih Bosku kalau ternyata kita nggak bahas mengenai e-commerce. Nah, ini merupakan salah satu sisi yang dimana ternyata peningkatan ekonomi digital juga mendorong peningkatan belanja di e-commerce. Sampai dengan saat ini Bosku, kami memproyeksikan hingga tahun 2024 mendatang angka pengguna e-commerce kian mengalami peningkatan. Dan yang juga kita mesti perhatikan dari antara semua situs e-commerce, yang kami perhatikan ada Tokopedia, Shopee, dan Lazada yang masih memegang market share terbesar untuk saat ini. Memang kalau kita bicara Tokopedia, tentu tidak terlepas dari ekosistem yang dibangun hingga saat ini. Ini menjadi salah satu kunci penting kesuksesan Tokopedia di masa yang akan datang. Begitupun dengan apa yang kami bayangkan, proyeksikan begitu ya teman-teman, bahwa di masa yang akan datang Tokopedia didukung oleh Gojek tentu akan menjadi sebuah salah satu ekosistem yang lebih besar dan menciptakan multiplier efek bagi perkembangan ekonomi digital di masa yang akan datang. Apalagi kalau kita perhatikan ekosistem yang sudah dibangun oleh Tokopedia dan Gojek ini mendatangkan daya tarik bagi industri-industri yang lain untuk masuk ke dalam ekosistem yang mereka miliki. Hal ini yang kami perhatikan akan menciptakan multiplier efek ke depannya untuk terus mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital di masa yang akan datang. Ya, berikutnya kita akan berbicara mengenai perkembangan capital market di Indonesia. Di pasar saham sendiri, IHSG masih mampu mencatatkan return positif meskipun naiknya terbatas ya sebesar 3,33% ya. Kemudian juga 5 dari 11 sektor masih mampu outperform terhadap IHSG ya, yang mana sektor energi memimpin penguatan terhadap IHSG dengan mencatatkan return sebesar 98%. Berikutnya juga sektor keuangan masih menjadi penyumbang bobot terbesar terhadap IHSG yaitu sebesar 13%. Nah, kalau kita coba bandingkan juga ya untuk performa IHSG terhadap global index ya, memang IHSG ini mampu mencatatkan performa yang positif yang memang juga kalau kita coba bandingkan seperti Dow Jones, Nasdaq, Nikkei, FTSE, Shanghai yang membukukan return negatif ya di sepanjang tahun 2022 ini, sementara IHSG dan juga Straits Times Index Singapura mampu mencatatkan return yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa IHSG cukup menarik ya, dan kalau kita juga lihat fund flow secara foreign flow secara year to date itu juga masih membukukan buy ya, sehingga kita lihat GCI IHSG ini cenderung cukup menarik. Hal ini didukung juga oleh valuasinya yang cenderung menarik. Kalau kita coba perhatikan valuasi GCI dari sisi PE-nya berada di level 13 kalian, di mana berada di bawah rata-rata PE indeks global yang berada di 18,6 kali seperti itu. Dan kalau kita coba bandingkan lagi, dibandingkan dengan performa ASEAN, Indonesia atau IHSG ini juga lagi-lagi mampu outperform ya terhadap
rata-rata performa dari return yang dicatatkan negara-negara ASEAN ya, di samping Singapura yang masih juga tadi masih membukukan return yang positif. Sementara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam itu masih membukukan return yang negatif. Hal ini menandakan bahwa IHSG cenderung menarik, dan kami lihat di tahun 2023 IHSG juga masih akan bergerak fluktuatif namun masih mampu mencatatkan return yang positif di tahun 2023. Bosku, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Topik yang jarang dibahas di tempat lain, tapi di Pilar Mas Bosku, khusus untuk Bosku, kita akan membahas mengenai pasar obligasi. Bosku, kalau Bosku ingat pada tahun 2020, yang dimana imbal hasil mengalami kenaikan akibat PSBB pertama kalinya. Itu tepatnya di bulan Maret Bosku. Alhasil banyak investor asing yang pergi pulang kampung Bosku. Tapi tidak begitu lama imbal hasil secara perlahan tapi pasti mulai mengalami yang namanya penurunan Bosku. Nah, tapi penurunan imbal hasil ini ternyata tidak berlangsung lama Bosku. Terakhir di tahun 2021. Kenapa ya? Ternyata Powell sudah mengumumkan bahwa mereka akan menaikkan tingkat suku bunga mereka. Hal ini tentu saja memicu kenaikan imbal hasil US Treasury untuk mengalami kenaikan, yang juga ternyata mendorong imbal hasil Sun pun juga untuk mengalami kenaikan. Apalagi nih Bosku, pada tahun 2021 Powell menciptakan taper tantrum. Tapi dengan kekuatan kita ternyata kita mampu untuk menghadapi taper tantrum dengan baik. Nah, sekarang adalah volatilitas ketika kenaikan tingkat suku bunga itu terjadi Bosku. Nah Bosku, sampai dengan saat ini kalau kita perhatikan di tahun 2022 ini imbal hasil mengalami kenaikan, baru mengalami penurunan tatkala di bulan Oktober ini Bosku. Nah, apa sih yang membuat imbal hasil Sun mengalami penurunan? Ternyata inflasi Amerika yang mengalami penurunan Bosku. Hal ini tentu saja menciptakan optimisme bahwa ternyata The Fed akan mengurangi tingkat agresivitasnya dalam menaikkan tingkat suku bunga. Alhasil optimis mulai masuk di dada. Nah, ini Bosku kalau kita perhatikan dari sejak awal tahun yang dimana imbal hasil Sun yang 10 tahun selalu berada di atas 7%, tapi memasuki bulan Oktober mulai turun dari 7,7%, 7,5, 7,3, 7,2. Alhasil hingga per bulan Desember ini, di bulan 12 ini sudah turun di bawah 7%. Tentu ini menjadi sebuah kabar yang baik, tidak hanya bagi sisi imbal hasil Sunnya, tapi juga dari sisi perkembangan penerbitan obligasi korporasi. Tahun 2023 ini masih akan menjadi tahun yang sulit Bosku bagi pasar obligasi. Mengapa? Karena kalau kita perhatikan masih banyak ketidakpastiannya, tapi lebih banyak pengharapannya kalau kita bicara pasar obligasi Bosku. Apa aja sih sebetulnya yang harus kita perhatikan? Nomor satu adalah inflasi Amerika yang mulai bergerak terbatas. Otomatis nih Bosku, kalau inflasinya Amerika terbatas, kenaikan tingkat suku bunga pun juga pasti akan terbatas. Nah, itu dua hal yang menjadi salah satu acuan bahwa pasar obligasi akan kian sumringah di tahun depan. Nah, yang kedua, kalau kita perhatikan juga kenaikan tingkat suku bunga kami perhatikan akan jauh lebih terbatas dengan rentang 5 sampai dengan 5,5%. Bahkan ada kemungkinan kalau inflasi turun lebih cepat, maka kenaikan tingkat suku bunga jelas akan jauh lebih terbatas, berkisar 1 sampai dengan 2 kali Bosku. Nah, yang ketiga, Powell kemarin sudah mengatakan di bulan 12 kemarin begitu ya Bosku, bahwa kenaikan tingkat suku bunga The Fed pada tahun 2023 mendatang hanya akan berkisar 50 sampai dengan 60 basis, yang dimana kenaikannya dibagi dua Bosku, 25 basis di semester 1, 25 basis di semester kedua. Kalau inflasi ternyata bisa turun lebih cepat, otomatis kenaikan tingkat suku bunga The Fed pun juga akan berhenti, dan itu tentunya akan menjadi salah satu yang kita harapkan di tahun 2023 mendatang. Apalagi nih Bosku,
kita juga perhatikan inflasi akan bertemu dengan tingkat suku bunga. Tadi sudah sempat kita bahas di awal bahwa ternyata kapan sih sebetulnya kenaikan tingkat suku bunga The Fed akan jauh lebih terbatas? Tatkala inflasi mengalami yang namanya penurunan, bertemu dengan kenaikan tingkat suku bunga. Harapannya tentu jarak antara inflasi dengan tingkat suku bunga mulai dari minus 0,5 sampai dengan 1,5% itu sudah cukup bagi tingkat suku bunga untuk tidak lagi mengalami yang namanya kenaikan, bosku. Nah, spread imbal hasil US Treasury dengan Sun sampai dengan saat ini yang 5 tahun berkisar di 3,22%, yang 10 tahun berkisar di 3,78%, yang 20 tahun akan berkisar di 3,92%. Nah, bosku, tadi kenapa sih sebetulnya kita membahas mengenai yield spread tadi? Karena untuk bisa mengukur spread premium antara imbal hasil US Treasury dengan imbal hasil Sun kita, bosku. Ini menjadi salah satu poin penting. Kenapa? Karena setiap kali kenaikan imbal hasil US Treasury atau penurunan tentu akan mempengaruhi pergerakan imbal hasil Sun kita juga, bosku. Kami sudah membuat proyeksi untuk imbal hasil US Treasury pada tahun 2023 mendatang, bosku. Yuk kita coba ulas ya. Yang pertama ada US Treasury untuk 5 tahun dengan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kami melihat imbal hasil 5 tahun akan menuju ke 4,45 hingga 5,35. Perhatikan titik exitnya ada di 3,55 sampai di 3,8, bosku. Untuk US Treasury yang 10 tahun dengan tingkat probabilitas sebesar 39%, kami melihat berpotensi menuju ke 4,4 hingga 4,7 dengan titik exit di 3,4 sampai di 3,6. Dan yang terakhir untuk US Treasury 20 tahun dengan tingkat probabilitas sebesar 49%, kami melihat imbal hasil berpotensi menuju ke 4,05 hingga 4,4 dengan titik exit di 3,65 sampai dengan 3,85. Bosku, sampai dengan saat ini kalau kita perhatikan bahwa ternyata pergerakan US Treasury juga berkorelasi positif terhadap pergerakan imbal hasil Sun dalam negeri juga. Tadi kita sudah bahas mengenai proyeksi US Treasury. Sekarang kita bahas mengenai proyeksi imbal hasil Sun untuk obligasi dalam negeri. Untuk yang 5 tahun dengan tingkat probabilitas sebesar 53%, kami melihat akan menuju ke 6,75 sampai dengan 7%. Titik exit berada di 6,25. Untuk yang 10 tahun dengan tingkat probabilitas sebesar 67%, kami melihat berpotensi mengalami kenaikan hingga 7,5 hingga 7,8. Titik exit ada di 7%. Yang 15 tahun dengan tingkat probabilitas sebesar 49% akan menuju ke 7,65 sampai ke 7,9. Titik exit berada di 7,15. Dan yang terakhir untuk imbal hasil 20 tahun dengan tingkat probabilitas sebesar 55% berpotensi menuju ke 7,75 sampai 8%. Titik exit berada di 7,25%. Nah, bosku, kalau kita perhatikan dengan penuh ketidakpastian, imbal hasil Sun bisa saja akan mengalami peningkatan volatilitas meskipun kami yakin akan jauh sangat terbatas. Namanya juga proyeksi ya, bosku. Tapi sebetulnya apa sih yang membuat kami meyakini pergerakan obligasi akan menjadi jauh terbatas? Nomor satu nih, bosku. Porsi kepemilikan investor asing di obligasi dalam negeri udah nggak sebanyak dulu, bosku. Kalau dulu sekitar 40%, tapi sejak COVID di bulan Maret 2020, investor asing pergi dan belum kembali. Sampai dengan saat ini, porsi kepemilikan asing hanya sebesar 14,7%, bosku. Memang sih kalau kita perhatikan begitu ya, bosku, dalam beberapa minggu terakhir asing tampaknya mulai kembali masuk karena mereka juga melihat kenaikan tingkat suku bunga mulai terbatas. Dengan porsi kepemilikan investor asing yang
sedikit, tentu lebih banyak didominasi oleh lokal atau dalam negeri. Hal ini yang kami yakini pergerakan dari imbal hasil obligasi akan menjadi jauh lebih terbatas, dan tentu ini jauh lebih bagus buat kita karena dampak yang dihasilkan pun juga sedikit. Yang kedua, bahwa adanya tingkat suku bunga akan mencapai puncaknya. Setidaknya harapannya semester 1 tahun depan kenaikan tingkat suku bunga akan jauh lebih terbatas. Dan seperti yang tadi kita bahas, pengharapan di semester kedua adalah bahwa tingkat suku bunga tidak lagi mengalami kenaikan tapi sudah masuk ke dalam fase stabil. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampai dengan saat ini dengan ciamiknya fundamental Indonesia yang begitu kuat, fiskal berjalan yang sehat, otomatis defisit APBN kian semakin mengalami penurunan, bosku. Nah, kalau defisit APBN kita semakin mengecil, otomatis penerbitan utang pun juga pasti akan lebih sedikit. Hal ini tentu akan menjadi jauh lebih baik sehingga volatilitas di pasar pun juga akan lebih terjaga. Itu yang ketiga. Yang keempat dan yang paling penting tadi udah kita bahas di bagian awal begitu ya, bosku, terkait dengan global issue. Harapannya titik pertemuan antara inflasi dan tingkat suku bunga The Fed lebih cepat, lebih baik untuk terjadi. Karena apabila itu terjadi, maka pasar obligasi pun akan menemukan momentumnya untuk bisa kembali mengalami penguatan, bahkan turun hingga di bawah 7% untuk imbal hasil obligasi yang 10 tahun, bosku. Nah, itu kira-kira dari sisi pasar obligasi, bosku. Ya, berikutnya kita akan bahas mengenai perkembangan sektoral yang sekaligus menjadi sektor yang kami rekomendasikan di tahun 2023. Yang pertama ada sektor energi, di mana kita melihat arah pengembangan sektor energi ke depannya ini akan dalam fase peralihan ya menuju energi terbarukan, sehingga nantinya pemanfaatan energi fosil itu sudah mulai dikurangi, dan hal ini juga tercermin ya dari pengurangan produksi minyak yang sudah mulai dikurangi sebesar 600 ribuan barel per harinya, dan lebih menekankan pada peningkatan produksi gas di mana dinilai lebih ramah lingkungan, dan juga seperti pengembangan energi panas bumi ya seperti geotermal itu sementara sedang dikembangkan, dan juga pemanfaatan dari energi matahari itu juga terus dikembangkan. Dan kami melihat ke depannya nantinya energi yang lebih ramah lingkungan seperti gas itu akan terus ditingkatkan ya seiring dengan ketidakpastian global yang terjadi ya, karena tadi invasi Rusia ke Ukraina yang menimbulkan gejolak harga komoditas, kemudian juga inventory dari US juga yang mengetat, begitu juga cadangannya. Berikut juga dari sisi lembaga OPEC Plus juga yang mengurangi produksi minyaknya ya sebesar 2 juta barel per harinya, yang ini menimbulkan banyak gejolak sehingga alternatif energi bersih itu menjadi pilihan yang nantinya akan terus digencarkan oleh pemerintah. Iya, berikutnya sektor energi batu bara ya, yang kita lihat memang di tahun 2022 ini menjadi salah satu energi primadona ya, di mana adanya penguatan dari sisi permintaan terutama secara ekspor ya, dan kemudian juga dari sisi harga acuannya terus melambung tinggi ya, dan bahkan meskipun saat ini trennya secara jangka pendek itu terjadi pelemahan, namun kita melihat masih fluktuatif di level atap ya, 400-an dolar per metrik tonnya, dan ini kita lihat juga masih secara jangka pendek untuk sektor batubara ini masih cenderung menarik karena invasi Rusia ke Ukraina yang juga masih belum usai ya, di mana hal ini juga masih menimbulkan ketidakpastian. Sementara profil Indonesia sebagai salah satu produsen utama global untuk batu bara sendiri, nantinya hal ini juga dapat meningkatkan permintaan juga, namun dinilai akan lebih terbatas ya seiring dengan potensi risiko resesi yang mempengaruhi dari sisi demand, namun dari sisi supply yang kita lihat mengetat
itu masih akan mempengaruhi harga acuan batu bara itu sendiri, sehingga ini nantinya akan mempengaruhi dari sisi average selling price dari emiten batu bara ya. Kalau kita coba perhatikan di tahun 2022 ini bahwa headwind commodity terutama dari batu bara itu meningkatkan kinerja dari emiten batu bara. Hal ini tentunya akan sangat menarik juga ya untuk meningkatkan kinerja emiten batubara itu sendiri, dan kami memandang bahwa sektor energi batubara secara jangka pendek hingga menengah ini masih akan menarik, meskipun memang peralihan ke energi terbarukan ya yang digencarkan pemerintah, apalagi sudah ada PLTU yang ingin dipensiunkan dini ya, ini juga mengurangi ya prospek jangka panjang dari sektor energi batubara itu sendiri. Seperti itu. Oke, berikutnya untuk tambang mineral ya seperti nikel dan tembaga, di mana kita melihat di sini elektrifikasi menjadi salah satu sumber baru untuk demand tambang mineral ya. Kalau kita coba lihat dulu dari tembaga ya, tembaga ini didorong oleh penggunaan EV ya, yang nantinya akan menjadi kunci yang akan mendukung permintaan dari tambang mineral di dalam negeri ya, baik dari nikel kemudian juga tembaga. EV juga kita lihat nantinya akan menggunakan tembaga 2 kali lebih banyak daripada kendaraan bertenaga mesin. Hal ini memang didorong oleh adanya dekarbonasi, kemudian juga digitalisasi dan juga efisiensi energi. Nah, kalau kita melihat secara prospek untuk tambang mineral tembaga ya, kami melihat bahwa prospeknya di tahun depan akan cukup menarik dengan adanya rencana pemerintah untuk hilirisasi dan industrialisasi pembangunan ekosistem EV, kemudian juga rencana untuk melarang ekspor tembaga dan menghidupkan hilirisasi industri tembaga di dalam negeri, yang mana ini dinilai nantinya akan mendorong nilai tambah. Dan berikutnya juga untuk tambang mineral nikel ya, yang memang sudah dilarang ya oleh pemerintah untuk diekspor secara mentah. Bahkan kemarin juga kita sudah kalah gugatan WTO, namun masih diupayakan untuk banding, dan ini juga didukung ya oleh pelaku bisnis yang sudah memang mengembangkan smelter untuk nikel ya, untuk pengembangan ekosistem baterai EV itu sendiri. Dan kita lihat ini nantinya akan juga menjadi game changer juga ya untuk arah pembangunan ekonomi dalam negeri ke depannya dengan hilirisasi dan industrialisasi dari sisi EV dan juga ekosistem baterainya itu sendiri. Dan kita melihat bahwa di tahun depan untuk tambang mineral nikel, tembaga, dengan adanya hilirisasi, dekarbonasi, digitalisasi, ini akan memiliki prospek yang cukup baik ke depannya. Bosku, kali ini kita membahas sektor perbankan, di mana menjadi salah satu sektor yang sumringah di tahun ini. Apalagi kalau kita perhatikan nih, saham-saham bank buku besar kian terbang melalang buana. Nah, bosku, sejauh ini memang sektor perbankan kian pulih didukung oleh stabilitas pemulihan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, meningkatnya aktivitas transaksi. Hal ini yang membuat bahwa bisnis perbankan kian seksi. Nah, bosku, kalau kita perhatikan juga sampai dengan saat ini, kami masih suka dengan 4 bank besar, yaitu ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Sentral Asia, dan Bank Rakyat Indonesia. Karena bagi kami keempat bank ini merupakan salah satu pilihan utama karena mereka semua sudah punya segmented customer-nya sendiri. Nah, sejauh ini bosku, dari pertumbuhan dana pihak ketiga pun juga Bank Mandiri tumbuh 17,5%, yang kedua Bank Negara Indonesia tumbuh 12,9%, yang ketiga Bank Sentral Asia tumbuh 10%, dan yang terakhir Bank Rakyat Indonesia tumbuh 6,3%. Bank-bank besar ini juga mampu untuk menjaga net interest marginnya supaya tetap maksimal, dan hal ini yang kami perhatikan juga mereka mampu mengelola resiko dari sisi NPL-nya. Nah, bosku, yang paling menariknya adalah ternyata pertumbuhan kredit pun juga mengalami kenaikan. Mulai dari dipimpin oleh Bank Sentral Asia yang tumbuh 14,4%,
secara year on year, Bank Mandiri tumbuh 12,1% secara year on year, Bank Negara Indonesia juga tumbuh 10,2%, dan yang terakhir ada Bank Rakyat Indonesia yang tumbuh 8,6%. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan dengan NPL yang dikelola dengan baik, yang kedua pertumbuhan kredit juga terjaga dengan baik. Oleh sebab itu kami melihat secara tahun 2023 mendatang net interest margin pun juga akan terjaga dengan baik sehingga memberikan peluang bagi sektor perbankan untuk bisa terbang di tahun 2023. Ya, berikutnya dari sektor plantation ya atau agriculture, di mana pada kalau kita coba lihat secara tren tingkat produksi CPO dan juga luas area tertanam ini cukup mengalami kenaikan meskipun terbatas. Kalau kita coba telisik lagi di akhir kuartal 2021 juga kita melihat bahwa harga CPO terus menjulang ya, dari sisi pasokan Malaysia yang juga terbatas, kemudian juga diperparah dari invasi Rusia ke Ukraine yang mendorong harga CPO ini meningkat karena Ukraine ini sebagai salah satu penghasil atau produsen dari minyak bunga matahari, dan akhirnya ini meningkatkan komoditas substitusinya seperti CPO. Namun di dalam negeri sendiri terjadi adanya keterbatasan stok yang akhirnya memberikan banyak intervensi pemerintah ya, dari mulai kenaikan pungutan ekspor, kemudian juga kenaikan DMO, kemudian juga penetapan harga eceran tertinggi, dan pada akhirnya adanya larangan ekspor CPO ya pada akhir April lalu, dan hal ini akhirnya meningkatkan stok dari CPO sendiri di dalam negeri, dan akhirnya kebijakannya pun diubah menjadi adanya pungutan ekspor 0% ya, atau pembebasan pungutan ekspor untuk menyerap ketersediaan minyak yang atau CPO yang ada di petani-petani. Dan kalau kita coba lihat dari sisi pergerakan harga acuan CPO-nya itu masih dalam tren penurunan ya, namun sekarang sudah cenderung membaik. Kemudian juga kalau kita coba lihat sektor plantation ini di tahun 2023 kami lihat memang outlook-nya masih akan cukup menantang ya, karena memang dari sisi kenaikan harga bahan baku pupuk itu juga berpengaruh, invasi Rusia ke Ukraina yang juga belum usai, perlambatan ekonomi global. Namun kalau kita coba lihat lagi yang menjadi daya tarik sektor plantation ini seiring dengan pemerintah yang menggencarkan biofuel ya, atau pemanfaatan minyak nabati yang direncanakan di 40% campurannya ya, atau biodiesel 40, dan juga Indonesia juga yang profilnya merupakan produsen CPO utama global dengan menyumbang sepertiga dari produksinya ke pasokan CPO global seperti itu, sehingga kami lihat sektor plantation meskipun nanti meskipun harganya masih cenderung fluktuatif, tapi kami masih melihat daya tarik di sektor plantation. Oke Bosku, tadi kita sudah membahas outlook dari sektor plantation. Lalu bagaimana dengan outlook sektor consumer? Nah, berdasarkan indeks kepercayaan konsumen di mana sepanjang tahun 2022 terus menunjukkan sikap optimis sehingga memberikan indikasi di mana persepsi konsumen akan kondisi ekonomi dalam negeri terjaga. Hal ini tidak terlepas akan ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan sehingga menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sebagaimana kita ketahui Bosku, bahwa di tengah ketidakpastian di tahun 2023 yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik dampak dari kenaikan suku bunga, tingginya inflasi, geopolitik, krisis komoditas, dan melemahnya nilai tukar, tentunya ini akan mempengaruhi total produksi dari sisi perubahan tingkat produktivitas usaha. Sehingga ini akan mempengaruhi output produksi dan juga menurunkan daya beli masyarakat, dampak dari transmisi kenaikan barang-barang konsumsi. Dengan demikian ini akan memberikan dampak kepada tingkat aktivitas dunia usaha. Kami berpandangan di tengah kondisi ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global di tahun depan,
Namun demikian, kami masih optimis melihat runtutan data indeks keyakinan konsumen, di mana indeks persepsi konsumen masih di zona optimis. Tentunya ini memberikan suatu kontribusi pada ekonomi nasional yang menunjukkan ekonomi dalam negeri masih terjaga. Hal ini berarti pendapatan disposable masih terjaga. Di sisi lain, sektor konsumsi dapat dikatakan memiliki suatu resource base yang kuat, mengingat sektor ini merupakan sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke bosku, lalu bagaimana dengan sektor media? Nah, kita perlu ingat, sekarang kita memasuki di era digitalisasi. Nah, dalam era digitalisasi berdampak pada aspek kehidupan, sehingga membawa suatu perubahan pola bisnis dan konsumsi masyarakat saat ini. Tentunya ini menjadi perhatian pelaku pasar di sektor media, di mana kebutuhan informasi dan permintaan yang cepat mendorong pertumbuhnya platform media digital. Di era revolusi industri 4.0 dan tanpa disadari kita memasuki era society, tentunya menjadi suatu momentum bagi pelaku industri untuk berbenah dan menghadapi persaingan dalam industri media. Sehingga mendorong perubahan penyampaian informasi dari konvensional ke media digital. Kalau kita melihat data dari PricewaterhouseCoopers, di mana dalam rentang dari tahun ke tahun, industri entertainment dan media masih menjanjikan pertumbuhan. Dalam risetnya mereka, rata CAGR dari tahun 2021 sampai 2026, industri entertainment dan media tumbuh sebesar 4,6%. Sehingga ini memberikan gambaran bagaimana industri hiburan dan media masih berpotensi untuk bertumbuh. Hal ini tentunya tidak terlepas kondisi pandemi COVID-19 yang pernah kita rasakan, sehingga mendorong perubahan sikap masyarakat dalam berkonsumsi, bersosial media, dan kebutuhan akan hiburan. Selanjutnya kami berpandangan bahwa sektor media masih akan tumbuh, hal ini seiring perubahan yang dilakukan sikap pelaku industri dan juga masyarakat, di mana segmen pertelevisian turut melakukan perubahan yang signifikan karena televisi terus menjadi interaktif dan disesuaikan dengan pemirsa. Selanjutnya, segmen pengiklanan akan terus membelanjakan iklan TV karena keefektifan yang berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan segmen stasiun radio menjadi stasiun radio internet, sehingga mendorong targetnya demografis dan audiens yang mendengar. Segmen industri film pun akan mendorong konsumen dalam menentukan memilih apa yang ingin mereka tonton atau dengarkan melalui layanan over the top atau OTT, di mana menghadirkan konten yang lebih disesuaikan dalam hidup mereka dengan menggunakan teknologi, dan juga mendorong pelaku usaha film independen. Selanjutnya, dengan dukungan jaringan 5G, tentunya ini akan menjadi salah satu mendukung berkembangnya sektor media, karena ini akan mempercepat perkembangan dalam akses, sehingga akan berdampak pada kemudahan akses industri entertainment dan media. Oke bosku, tadi kita sudah membahas outlook dari media. Selanjutnya, bagaimana dengan outlook dari sektor konstruksi? Nah, dalam sektor konstruksi atau infrastruktur masih menjadi perhatian pemerintah dalam program pembangunannya. Fokus percepatan konstruksi atau infrastruktur sebagai upaya mendorong daya saing Indonesia akan terus meningkat dan juga menopang aktivitas ekonomi dalam negeri. Di tengah melandainya COVID-19 tentunya menjadi momentum pemulihan ekonomi, sehingga ekonomi berangsur-angsur akan membaik. Dengan fokusnya pemerintah pada infrastruktur tentunya membawa angin segar bagi perusahaan konstruksi sehubungan dengan program pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, dengan kondisi membaiknya pandemi COVID-19 tentunya akan menopang tender-tender dan proyek-proyek lainnya seperti pekerjaan dari instansi pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan koperasi. Sehingga ini akan mendorong peluang pelaku sektor konstruksi dalam mendapatkan kontrak baru. Kami memandang untuk sektor konstruksi masih memiliki peluang meskipun pencapaiannya tidak seperti sebelum COVID. Namun demikian, masih memiliki peluang di tengah proyeksi ketidakpastian ekonomi tahun depan. Kami juga menilai di mana tahun depan sudah merasakan aroma tahun politik. Tentunya penyerapan anggaran pemerintah pusat, daerah akan mendorong penyelesaian pekerjaan infrastruktur dan konstruksi. Selanjutnya, bagaimana outlook dari sektor telekomunikasi?
Pada tahun 2023, sejumlah faktor perubahan lingkungan dalam industri telekomunikasi tentunya menjadi tantangan bagi pelaku industri telekomunikasi, namun juga menjadi suatu peluang, di mana tantangan tersebut datang dari regulasi, perkembangan teknologi, dan kompetensi penyedia telekomunikasi. Hal ini tidak terlepas memasuki era jaringan 5G, sehingga dalam era jaringan 5G akan membentuk suatu industri telekomunikasi dan pasar broadband yang lebih kompetitif, hingga keamanan cyber. Keberadaan dari jaringan 5G tentunya mendukung koneksi yang lebih cepat, sehingga menciptakan alternatif yang lebih banyak untuk koneksi kabel dan memberikan peluang baru untuk penawaran layanan dan model bisnis untuk penyedia layanan telekomunikasi, sehingga mendorong pasar broadband lebih kompetitif. Namun demikian, adanya tantangan untuk pelaku industri telekomunikasi karena belanja modal tidak sedikit sehubungan dengan penyediaan jaringan 5G. Dukungan berkelanjutan pemerintah sehubungan dengan memperluas dan meningkatkan infrastruktur dan layanan telekomunikasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentunya menjadi peluang industri telekomunikasi. Ini mendorong kolaborasi di sektor telekomunikasi seperti sharing infrastruktur sampai dengan spektrum sharing. Dan di sisi lain perubahan pola masyarakat tentunya merubah pola konsumen dalam memanfaatkan teknologi. Kami memandang industri telekomunikasi masih memberikan peluang bertumbuh. Hal ini seiring akan kebutuhan telekomunikasi. Alasan lainnya dengan demografi penduduk, dukungan pemerintah, dan juga perubahan pola masyarakat, serta keberadaan industri digital tentunya akan memberikan prospek positif ke depannya bagi pelaku industri telekomunikasi. Seperti diketahui, saat ini sudah memasuki fase digitalisasi sehingga ini akan menopang aktivitas dunia usaha dan masyarakat. Untuk sektor yang kami rekomendasikan ada dari energi, perbankan, consumer, basic material, healthcare, dan infrastruktur. Dan untuk stock pick-nya ada di sini. Bosku, kesimpulannya adalah IHSG di tahun 2023 nanti proyeksi kami adalah 7950. Demikian Bosku, market outlook 2023 yang kami sampaikan pada hari ini. Harapannya tentu saja bahwa market outlook pada tahun 2023 ini bisa menjadi papan seluncur yang kuat bagi Bosku untuk menghadapi terjangan ombak pasar di tahun 2023 mendatang. Dibuka dengan pantun, ditutup pun dengan pantun. Langit cerah berwarna biru. Elok rupanya si putri malu. Selamat menyambut tahun baru. Semoga Bosku sukses selalu. Bosku, selamat tahun baru dan sampai jumpa di tahun 2023 bersama dengan Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia.